Keputusan Amerika Serikat ingin menguasai Greenland bukan hanya tentang gerbang utama untuk memantau pergerakan Rusia. Namun Greenland adalah jantung dari masa depan supremasi udara mereka. Di bawah lapisan esnya yang tebal tersimpan permata yang menjadi penentu hidup atau mati jet tempur paling canggih di dunia, F-35. Bayangkan F-35 sebagai sarung tangan Thanos dalam semesta Marvel. Tanpa Infinity Stones, sarung tangan itu hanyalah sepotong logam tanpa kekuatan. Dalam dunia nyata, Infinity Stones-nya F-35 adalah logam tanah jarang. Tanpa itu sistem pandu rudal, radar canggih, hingga motor penggerak jet tempur itu tidak akan berfungsi. Ironisnya saat ini nyawa dari kekuatan dirgantara AS tersebut sedang tercekik oleh dominasi Cina. Inilah yang mendasari ambisi agresif Presiden Donald Trump untuk menguasai Greenland, sebuah langkah yang kini memicu guncangan hebat di Eropa. Ketertarikan militer Amerika Serikat terhadap Greenland bukan lagi sekadar soal lokasi geografis yang strategis. Pulau itu kini dipandang sebagai cadangan energi dan material masa depan yang mampu menjamin nafas bagi industri pertahanan AS. Survei Komisi Eropa pada tahun 2023 menemukan Greenland menyimpan 25 dari 34 mineral penting dunia. Di antaranya adalah grafit, litium, hingga logam tanah jarang atau LTJ. Greenland tercatat memiliki cadangan LTJ sekitar 1,5 juta ton metrik, menempatkannya di posisi ke-8 dunia, satu peringkat di bawah Amerika Serikat. Lantas mengapa AS begitu mengincar logam tanah jarang yang ada di Greenland? Jawabannya terkait langsung dengan salah satu alutsista paling canggih yang dimiliki oleh AS saat ini, yakni jet F-35. Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyebut setiap unit jet tempur F-35 mengandung sekitar 400 kg mineral tanah jarang. Mineral ini vital untuk membuat magnet yang memutar mesin, sistem tenaga darurat, sampai pelapis penghalang panas pada pilar turbin agar mesin tidak meleleh saat terbang. Selain untuk F-35, logam tanah jarang juga penting bagi industri berteknologi tinggi seperti kendaraan listrik, turbin angin, ponsel pintar, sampai sistem rudal. Berbicara soal logam tanah jarang, AS harus berusaha untuk melawan dominasi Cina. Ketidakberdayaan AS berakar pada dominasi mutlak Cina dalam industri ini. Cina bukan hanya menambang, tetapi juga menguasai teknologi pemrosesan yang rumit. Mengutip laporan New York Times, data menunjukkan Cina menyumbang sekitar 70% penambangan tanah jarang dunia dan mencengkram 90% kapasitas pemrosesan. Untuk logam tanah jarang berat yang krusial bagi pertahanan, dominasi Cina bahkan mencapai 99%. Sebaliknya, Amerika Serikat dinilai tertinggal jauh karena kurangnya permintaan domestik untuk memacu inovasi teknologi pemrosesan. Beijing telah menggunakan dominasi ini sebagai senjata strategis. Cina telah memberlakukan batasan ekspor logam tanah jarang pada April dan Oktober 2025. 7 mineral yang telah dibatasi ekspornya pada April adalah samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, dan yttrium. Lalu pada Oktober 2025, Beijing kembali membatasi ekspor untuk 5 unsur tanah jarang, yakni holmium, erbium, thulium, europium, dan ytterbium. Total terdapat 12 dari 17 jenis logam tanah jarang yang Cina batasi ekspornya. Akibat terganggunya pasokan ini, Pentagon mengonfirmasi kabar buruk pada September lalu. Pemutahiran F-35 yang dikenal sebagai Block 4 tidak akan rampung hingga tahun 2031. Ini berarti penundaan selama 5 tahun dari jadwal semula. The New York Times dalam editorialnya menegaskan pentingnya untuk mengakhiri monopoli Cina. Menurut mereka hal ini penting bagi keamanan nasional Amerika. Ambisi besar Washington untuk menguasai Greenland mendapat hadangan dari Eropa.
Denmark sebagai pemegang kedaulatan atas wilayah semi-otonom itu menolak mentah-mentah tawaran pembelian Greenland. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyebut ide tersebut tidak masuk akal. Senada Perdana Menteri Greenland Maud Ejede menegaskan pulau itu tidak untuk dijual dan urusan masa depan Greenland hanya berada di tangan penduduknya sendiri. Tetapi Amerika Serikat memberikan sinyal kuat bahwa diplomasi bukan satu-satunya jalan. Menlu AS Marco Rubio menyatakan Presiden Trump tetap mempertahankan semua opsi, termasuk melalui kekuatan militer. Meski begitu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menjelaskan, pilihan pertama Trump tetap adalah diplomasi. Rabu 7 Januari 2026. Following up on Greenland, why not rule out taking it by military force? I know that past presidents and past leaders have often ruled things out. They've often been very open about ruling things in and basically broadcasting their foreign policy strategy to the rest of the world, not just to our allies, but most egregiously to our adversaries. That's not something this president does. All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interests of the United States. But I will just say that the president's first option always has been diplomacy. Sinyal ini memicu kekhawatiran luar biasa di kalangan sekutu NATO. Apalagi sebelum ini Amerika Serikat melakukan operasi militer mendadak untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pertarungan memperebutkan Greenland adalah representasi dari perang sumber daya abad ke-21. Amerika Serikat menyadari bahwa tanpa kontrol atas logam tanah jarang, keunggulan militer mereka, terutama melalui jet tempur F-35, akan berada di bawah bayang-bayang Cina. Ketergantungan pada Beijing telah menjadi kelemahan strategis yang kini coba ditutup oleh Donald Trump dengan cara yang sangat agresif. Namun langkah ini membawa resiko besar terhadap persatuan Barat. Ancaman penggunaan kekuatan militer terhadap sekutu NATO seperti Denmark demi mineral tanah jarang dianggap banyak pihak sebagai tindakan bunuh diri strategis bagi pengaruh global AS. Akankah Washington benar-benar mengerahkan serangan militer ke Greenland layaknya yang kita lihat di Caracas? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.